Guys, menuju ke sesi berikutnya, aku bakal ngobrol bareng lebih dalam lagi tentang apa sih peran DP3A dengan Laskar Anak bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Bapak Arbani Muktiwibowo. Kepada Bapak Arbani Muktiwibowo kami persilakan. Oh ya guys, sebentar. Sebelum kita lanjutkan podcastnya, for your information bahwa di Laskar Anak Kabupaten Malang ini, kita memanggil Bapak Ibu Dinasnya dengan panggilan Ayah dan Bunda. Betul kan Bapak Arbani? Ya, betul Mbak Ica. Jadi Oke, supaya kita lebih bisa dekat, ada chemistry antara ayah dan iya. Benar sekali teman-teman. Nah, sebelum itu aku akan menyapa dulu Ayah Arbani. Selamat pagi Ayah. selamat pagi Mbak Ica. Salam sehat Ya. selalu. Bagaimana nih kabar Ayah? Kan kita udah lama nggak ketemu. Iya Mbak Ica, sebenarnya saya kangen ini sama anak-anak ini. Jadi sebenarnya DP3A ini adalah apa? Orang tua dari Laskar Anak atau Forum Anak. Sehingga kalau tidak lama atau sudah lama tidak ketemu, kita merasa kekangen. Makanya kami berusaha nanti ada ruang yang dibutuhkan untuk forum anak untuk bisa bertemu dengan orang tuanya di DP3A. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Laskar Anak nih Pak ya, Ya, kan DP3A ini merupakan lembaga yang menaungi Laskar Anak sendiri. ya. Untuk peran dari DP3A terhadap Laskar Anak itu apakah hanya sekedar menaungi atau ada hal yang lain Pak? Jadi ini istilahnya adalah saling menguntungkan, saling membutuhkan. Ya, DP3A adalah organisasi untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Tapi DP3A tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari organisasi perempuan maupun organisasi anak. Dalam hal ini, kalau anak itu adalah Laskar Anak atau Forum Anak. Kenapa? Kenapa kami harus minta dukungan dari eh, Forum Anak? Karena sebagai kepanjangan tangan dari DP3A yang notabene bukan sebagai jaringan tapi jejaring dari DP3A untuk bisa membantu bagaimana mengurangi angka bullying bagi anak ya terhadap anak, kemudian mengurangi angka stunting, bisa forum anak untuk membantu itu. Untuk juga mengurangi terkait sekarang yang lagi viral adalah isu tentang pernikahan anak ya. Benar sekali. Jadi forum anak ini adalah mendukung program-program DP3A sama pada sasaran seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Selain itu, ya, untuk mendapat dukungan dari forum anak, DP3A juga harus ya punya kewajiban untuk bisa memfasilitasi eh, program dan kegiatan bagi forum anak. Mereka kita minta untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan jangan terjadi bullying antar anak, jangan terjadi pernikahan dini, jangan sampai mohon maaf anak-anak nanti jangan jadi ibu yang mempunyai anak stunting ya. Inilah yang harus kita fasilitasi, kita dukung uh, operasional forum anak. Jadi itulah DP3A dengan forum anak itu bisa menjadi antara bapak atau orang tua dengan anak sehingga terjadi kolaborasi yang mantap antara orang tua dan Oh iya Pak, kan ngomong-ngomong tentang isu pada anak-anak nih, ya. untuk di Kabupaten Malang tersendiri ini apakah ada sih Pak isu yang paling banyak gitu? Ya, isu yang paling banyak sekarang uh, adalah pernikahan dini atau pernikahan anak di Kabupaten Malang. Kalau kemarin-kemarin isu stunting ini juga sudah mulai berkurang ya sejak 2 tahun terakhir Kabupaten Malang sudah berkurang. Namun sekarang yang menjadi
isu paling utama adalah pernikahan anak, dan satu lagi kekerasan pada anak. Ya. Kasus pernikahan anak ini Kabupaten Malang cukup tinggi, meski di situ adalah karena jumlah penduduk Kabupaten Malang tinggi. Namun harapan kami jangan sampai anak itu kehilangan momen untuk bermain, ya. Sudah diminta untuk menikah. Ya. Anak itu biarin berkembang sampai minimal usia 19 baru kemudian dipikirkan untuk menikah. Kenapa begitu? Masa masa anak dan sampai remaja usia 19 itu adalah masa pertumbuhan secara psikologis untuk bisa matang dalam hal mengarungi eh, rumah tangga. Jadi biarkan anak itu bisa berpikir secara psikologis, sagar, dan secara rasional. Kenapa sih saya harus menikah? Tidak hanya sekedar laki dan perempuan ketemu, ya, Ya. terus kemudian menikah, tidak dipikirkan lagi yang namanya setelah menikah saya harus mencapai tujuan apa. Menikah itu adalah menyatukan dua insan beda jenis yang untuk mencapai goal yang sama, tujuan yang sama. Itu tujuannya. Jadi harus ada kesepahaman. Makanya pernikahan dini itu jangan dilakukan karena untuk anak belum siap, belum siap untuk menikah, dan jangan sampai nanti setelah menikah terjadi kekerasan pada perempuan. Untuk kekerasan anaknya ini kebanyakan setelah menikah apa itu Pak? Sebelum. Nah, Nah, kebanyakan kan kalau di sekolah itu kayak pembulian gitu kan ya, Pak? J. Kalau di Kabupaten Malang kekerasan anak ini terjadi pada anak-anak, kan pada kalau sudah menikah itu masuk kekerasan perempuan yang terjadi. Jadi yang terjadi banyaknya angka kekerasan pada anak adalah pada usia sekolah. Jadi bisa di sekolah di tingkat SMA, SMP, SD pun bisa terjadi bullying antar anak sebaya. Ya. Jadi kekerasan anak ini bukan hanya di tingkat sudah remaja, SMP dan SMA, tapi di tingkat paling kecil pun anak-anak SD pun masih sudah terjadi. Dan bullying ini bukan hanya dilaksanakan oleh teman sebaya, tapi bisa juga dilaksanakan oleh orang tua, baik itu orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah-sekolah. Ya. Jadi inilah forum anak ini kita perlukan untuk bisa memberikan edukasi kepada teman-teman sebayanya di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Malang, sebisa mungkin angka bullying antar teman sebaya maupun oleh orang tua sekolah, orang tua di sekolah maupun orang tua di rumah bisa menjadi pelopor di situ di sekolahnya, ya, sehingga menurunkan angka kekerasan pada demikian. Untuk dari DP3A tersendiri, apakah ada cara nih Pak untuk mengurangi hal tersebut? Kami juga sudah mencoba untuk bikin jaringan, jejaring. Jadi kami melalui bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Nasional, dalam hal ini Psikolog Malang Raya, akan mencoba membuat atau mengembangkan puspaga. Dalam hal ini adalah untuk perlindungan perempuan dan anak. Jadi kami akan membuat atau mengedukasi kader, tidak tahu nanti bisa kader anak, bisa juga kader ibu-ibu, untuk dilatih menjadi konselor. Ya, untuk dilatih menjadi konselor sehingga harapannya nanti sekarang kita mau membentuk di 33 kecamatan dulu konselor. Ya, jadi konselor ini bisa konselor untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak, juga konselor untuk mencegah eh, adanya stunting, juga bisa menjadi konselor ini psikologi bagi rumah tangga. Oh iya. Gitu.
Jadi DP3A tersendiri juga bukan hanya menaungi saja ya Pak, Ya, Mas, ada banyak lagi eh, hal-hal yang dilakukan DP3A dengan Laskar Anak. ya, Oh iya Pak, ini kan kemarin juga kita sudah tahu kan ada acara yang ada tragedi di Kanjuruhan. Nah, nah, apakah dari DP3A tersendiri sudah melakukan upayanya? Seperti apa aja sih Pak upaya yang dilakukan DP3A? kami juga sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Forum Anak kemarin juga ikut membantu meskipun eh, semampu Forum Anak Kabupaten Malang membantu teman-temannya yang juga menjadi korban tragedi Kanjuruhan, memberikan semangat mereka supaya mereka tuh bisa melupakan tragedi tersebut. Kebetulan teman-temannya ada yang menjadi supporter juga ya, menjadi Iya, korban ya. Jadi mereka yang mendatangi, Forum Anak mendatangi para korban, teman sebayanya ya, untuk bisa memberi semangat dan melupakan eh, trauma akibat tragedi Kanjuruhan. Namun di sisi yang lain DP3 juga sudah membantu uh, mendatangi para korban dengan membawa tenaga yang kompeten yaitu psikolog untuk pendampingan apabila ditemukan kasus-kasus trauma psikologis yang agak berat. Ya, itu untuk forum anak tidak bisa sampai ke sana, jadi mungkin agak berat sehingga harus ada tenaga yang kompeten yaitu psikolog yang bisa membantu mendampingi para korban menghilangkan trauma akibat tragedi tersebut. Jadi ada simbiosis mutualisme, forum anak itu mendampingi yang untuk korban-korban yang traumanya ringan, kemudian dibantu ditambahi dengan kegiatan DP3 sendiri mendatangkan pendamping psikolog untuk korban-korban yang uh, mengalami psikososial yang sedang dan berat. eh, jadi gini Pak ya, kan katanya tadi kalau DP3A juga kayak bisa nih kalau ada misal pembelian kita ngadunya kan biasanya bahasanya itu ke langsung ke DP3A-nya Ya, apa ada aplikasi tersendiri nih Pak, kayak misal kan kadang ada nih Pak anak ini malu gitu kalau mau bilang. ya. Jadi sebenarnya kami punya medsos ya untuk pengaduan terkait dengan kekerasan perempuan dan anak ini, yaitu WA. Kebetulan saya nomor nomor WA-nya nggak lupa ya. Nah, by WA, jadi di situ bisa eh, forum anak juga bisa membantu ya kalau mamanya menemukan tetangganya atau teman sekolahnya mengalami kekerasan bisa melakukan laporan, membuat laporan kepada DP3 melalui WA ya, melalui WA itu bisa. Bisa juga nanti lapor kepada Satgas atau Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kecamatan juga ada Oh, ya. Yang nantinya Satgas ini juga kami latih untuk bisa jadi konselor. Nah, jadi forum anak nanti bisa apa namanya kerjasama menjadi pelapor juga ya, baik langsung melalui WA ke kantor UPTD PPA maupun ke Satgas PPA tiap kecamatan gitu. baik Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan habis ini juga mau Lebaran kan. Nah, Ya, ya Mbak Ica. apakah dari DP3 tersendiri nih ada event yang akan dilaksanakan setelah Lebaran? Eh, Sebenarnya event ini bukan bukan kami harusnya ya, Iya. tapi kami menyediakan atau memfasilitasi untuk para atau forum anak ini menjadi penyelenggara kegiatan Hari Anak di tahun 2023 ini. Kalau nggak salah, Mbak Ica, itu bulan-bulan Juni ya, bulan Juni kalau nggak Oh ya, salah Hari Anak Nasional ini kami minta forum anak ini untuk bisa mempersiapkan mulai setelah Lebaran ini untuk bisa membuat kegiatan Hari Anak yang nanti untuk seremonialnya di hari Juni, di bulan Juni. Namun persiapannya sesegera mungkin, Mbak Ica, oh ya. yaitu setelah Lebaran karena
saran saya nanti ya, meskipun penyelenggara dari Forum Anak, saran saya ada lomba anak seperti tahun lalu, namun mungkin lebih dikembangkan eh, dari sisi jumlah pesertanya maupun dari sisi jenis yang dilombakan. Ya, kalau yang kemarin kayak saya lihat banyak tahun kemarin tuh banyak ke arah keseniannya, ya, Iya. terutama kesenian nari ya. Tapi harapan saya sebaiknya semua bakat anak bisa ikut ya, nanti bisa tinggal dikelompokkan ya. Kalau menurut saya tidak usah dikelompokkan sesuai usia sekian-sekian, tapi dikelompokkan dari jenis jenis apa namanya bakatnya ya. Kalau olahraga dikelompokkan di kelompok olahraga, seni nyanyi nyanyi, seni nari nari ya, dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Jadi harapan saya bakat anak-anak yang ada di Kabupaten Malang bisa bisa kita munculkan, nanti siapa tahu ada lomba tingkat nasional bisa kita utus, bisa jadi apa utusan Kabupaten Malang di lomba tingkat nasional begitu. Jadi ini juga informasi buat teman-teman pendengar bahwa Laskar Anak tersendiri akan mengadakan sebuah event tentunya setelah hari raya ya Pak ya, Siap. sebelum Hari Anak. Siap. Nah, buat kalian yang memiliki bakat di berbagai dari olahraga, kesenian musik atau tari dan juga dance, boleh nggak sih Pak ini ikut? Boleh dance, saya lihat ini banyak anak-anak yang pinter ngedance tuh ya. Nah, pinter Nah, ngedance bisa gerakan patah-patah itu loh yang suka saya. oh, yang kayak robot-robotan itu apa? Iya. Oh, iya. Nah, itu informasi yang sangat bagus sekali buat kalian. Silakan dipersilakan secara baik ya, Pak, Ya. untuk menuju ke Hari Anak. Nah, eh, gini Pak, kan tadi juga anak-anak kan anak-anak yang di Kabupaten Malang kan pasti punya bakat kan, Pak. Ya. Apakah ada sih Pak wadah tersendiri dari dinas nih kayak khusus gitu? Untuk kami di DP3A itu sudah menjaga, bukan wewenang kami ya, karena dia sudah ada apa namanya wadah tersendiri melalui pendidikan non formal ya, di luar sekolah ya, ada pendidikan terkait dengan kesenian, kesenian nyanyi, kesenian nari, dan kalaupun olahraga pun itu juga pendidikan non formal ya. Ada yang bakat berolahraga ya dia ikut olahraga, yang biasanya dapat dispensasi dari sekolah ya. Iya. Nah, untuk bisa jadi utusan sekolah, bisa jadi utusan kalau dia ikut klub ya klub ya. Dan ada lagi kalau yang saya tahu kalau ada tarian atau ngedance jalanan itu, nah itu Oh biasanya iya. untuk didak itu ya, untuk didak. Tapi saya biasanya itu yang sekarang disukai anak-anak ya, bukan kemudian menjadi anak jalanan, tidak, tapi anak jalanan yang punya kreativitas. Nah, boleh menjadi anak jalan tapi punya kreativitas ya, jangan seperti Nyun Sewu, maaf, yang kalau saya banyak menemukan anak-anak pang yang itu sebenarnya juga bisa dibina ya. Anak-anak pang itu tidak, belum tentu dia yang, ya mungkin dia anak kurang beruntung ya, itu sebenarnya perlu dilakukan pembinaan. Mungkin nanti ke depan pun anak-anak pang itu juga bisa kami bina bekerja sama dengan dinas sosial nanti. Jadi itu Mbak, apa namanya, kami tidak sebenarnya melakukan pembinaan seperti itu, tapi itu ada lembaga lain yang melakukan. Nah, dari penjelasan dari Ayah Harbani, mungkin ada pesan atau kesan nih dari Ayah untuk anak-anak di luaran sana yang usianya sekolah di Kabupaten Malang terkait Laskar Anak sebagai forum partisipasi anak. Ya, kami mengharapkan ya, utamanya yang pertama adalah forum anak ini sudah ada di Kabupaten Malang. Namun kami mengharapkan forum anak bisa mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri yang nantinya ke depan mempunyai kepengurusan di tingkat kecamatan, Mbak. Ya, di tingkat kecamatan yang sekarang sementara ini belum semua kecamatan mempunyai pengurus forum anak. Ya, harapan kami nanti ke depan 33 kecamatan di Kabupaten Malang punya pengurus masing-masing, minimal lah, minimal satu orang di tiap kecamatan yang aktif, yang aktif. Nah, dan kami mengajak kepada anak-anak di Kabupaten Malang ya,
baik di sekolah negeri, di sekolah swasta maupun di pondok-pondok pesantren ya bisa bergabung menjadi pengurus forum anak atau menjadi forum anak di Kabupaten Malang dan bisa menjadi pelopor untuk tingkah laku, pelopor yang baik untuk tingkah laku, pelopor yang baik untuk tidak melakukan bullying kepada teman-temannya, pelopor sebagai pelopor juga untuk tidak menikah secara dini, ya. Karena ini nantinya juga menjadi beban pemerintah kalau terjadi pernikahan dini. Jadi itu, Mbak. Jadi ayo Forum Anak dan Anak Kabupaten Malang menjadi jejaring DP3A untuk mengurangi angka bullying dan mengurangi angka pernikahan anak. Demikian. Baik, terima kasih banyak buat Ayah Arbani Terima yang kasih juga, telah Mbak Ita. meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast episode kali ini. Nah, untuk teman-teman, kesimpulan dari podcast di episode kali ini, kita jadi tahu kan nih, apa sih Laskar Anak itu, kemudian peran Laskar Anak, terus bagaimana sih cara gabung di Laskar Anak. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian dapat mengkepo ini dari Instagram, YouTube, maupun Spotify dari Laskar Anak. Bukan hanya itu saja, kalian juga bisa mencari informasi terkait Laskar Anak di Instagramnya DP3A ya Pak Siap, ya. bisa. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk podcast kali ini. Saya Ica Cilia Putri. Terima kasih telah mendengarkan podcast di kali ini dan see you di episode berikutnya.